Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Zaman Now. Jadi di sini kita mau belajar tentang CQRS ya. Terutama buat teman-teman nih yang mau improve ya atau naik ke senior engineer itu wajib tahu tentang CQRS. Tapi nggak langsung apapun masalahnya langsung implementasi CQRS, enggak ya. Tapi kita harus tahu dulu problemnya itu seperti apa, kira-kira solusinya seperti apa, dan kapan sih ya kita implementasi CQRS ini. Nah, di sini biar lebih jelas ya, saya mau bikinnya itu dalam bentuk kasus ya. Jadi nanti teman-teman belajar CQRS itu di belakang ya. Jadi di sini kita punya kasusnya nyata ya, di kebanyakan e-commerce itu sering terjadi. Jadi misalnya teman-teman punya aplikasi e-commerce ya, di mana dia punya produk katalog. Nah, di produk katalog itu kan ada ya yang namanya produk manajemen gitu ya. Lihat kategori, lihat brand, dan lain-lain. Sebenarnya sih kompleks ya, tapi kita di sini fokusnya 3 aja. Jadi kita mau nyari produk misalnya, lalu di sana ada kategori dan juga ada brand-nya. Nah, biasanya sih kalau data awalnya dikit mungkin nggak kerasa ya, ya kayaknya cepet-cepet aja sih nggak ada masalah. Cuma biasanya makin ke sini, makin banyak datanya, biasanya kerasa makin lambat ya. Nah, misal aja nanti kita bertahap ya. Jadi misal aja kita bikin misalnya aplikasinya itu pengen ada fitur kayak pencarian menggunakan keyword. Misalnya teman-teman mau nyari sepatu lah atau misalnya nyari apapun ya, satu kata itu pengen bisa gitu ya. Jadi mau nyarinya itu bahkan separuh data aja itu bisa. Nah, lalu misalnya nanti ada filter, misalnya ada filter by kategorinya, by brandnya misalnya, atau by range harganya, atau bahkan stoknya ada atau tidak, itu kita pengen bisa filter juga. Jadi udah mulai banyak nih ya, ada filter by sepatunya, katanya atau deskripsinya, ada kategori, ada brand, ada range harganya, ada stok, itu udah mulai banyak tuh. Lalu misalnya teman-teman pengen ada yang namanya facet. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu facet, ya simpelnya facet itu adalah yang ada di bagian kiri kalau teman-teman lihat di e-commerce. Jadi kalau teman-teman lihat di e-commerce ya, itu di bagian kiri tuh ini ya. Nah, ini kita bilang namanya adalah facet. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, oh ada kategori health, ada 20.000 produk misalnya ya. Lalu ada elektronik, ada ini. Lalu ada brand ya, ada harganya, di rentan ini ada berapa produk, lalu di sini stoknya. Nah, ini kita bilang namanya facet. Nah, ini kan harus real ya. Ketika teman-teman nyari di sini contohnya nyari sepatu, ya di sini harus muncul oke, kategori ini tuh ada sepatunya ada berapa banyak. Jadi bukan berarti oh ada health itu ada 20.000 kategori. Lalu teman-teman cari sepatu tetap di sini 20.000 kategori, enggak. Di sini terus berubah ngikutin pencariannya. Nah, itu namanya facet. Jadi hampir di semua e-commerce itu pasti ada fitur facet ini. Oke, yang terakhir ya udah pasti ada sorting dan juga pagination ya. Contohnya di sini kayak teman-teman mau sort berdasarkan harga ya atau harga termahal atau stok terbanyak dan lain-lain. Itu udah wajib ada misalnya ya. Oke. Awalnya ya, udah pastilah kita pakai pendekatan yang naif dulu aja ya. Contohnya ya udah kita bikin aplikasi, contohnya teman-teman bikin aplikasi back end, lalu ketika user itu nyari misalnya, ya nyari pakai query atau pakai filter, ya simple, kita tinggal pakai like query untuk mencari produknya. Nah, misalnya teman-teman tinggal nyari di mana name-nya itu like yang dicari ya dan description-nya like yang dicari juga. Simple ya, karena kita bisa nyari ke semua bagian di kalimat di nama dan juga deskripsi. Jadi itu yang biasa dilakukan. Nah, terus gimana yang untuk provide sebelah kirinya? Itu biasanya kita akan pakai group by. Jadi teman-teman query dulu ya, habis itu di group by, di group by, di group by seperti itu. Ya, itu udah biasa juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman biasa lakukan seperti itu. Nah, yang terjadi gimana? Yang terjadi adalah saya udah coba ya. Nah, kebetulan mungkin tiap komputer bisa beda-beda ya. Kebetulan saya di sini pakainya Mac Mini M2 Pro ya. Jadi teman-teman mungkin kalau speknya lebih tinggi, mungkin bisa lebih cepat. Kalau speknya lebih rendah, mungkin lebih lambat gitu ya. Nah, ini kalau kita search-nya satu sekali-sekali aja ya, cepet sih 1 atau 2 detik gitu ya. Tapi kalau teman-teman cari langsung banyak gitu ya, puluhan atau bahkan ratusan, itu mulai lemot ya. Jadi di angka 100.000 produk itu di angka mungkin sekitar 0,3 detik ya, masih di bawah 1 detik lah. Tapi kalau misalnya udah jutaan produk, itu mulai lemot tuh, ya. Bisa sampai 3 detikan lebih, ya, kalau kita kirim banyak banget request-nya. Jadi makin banyak data, itu makin lambat. Nah, jadi kita jangan bahas facet-nya dulu, karena ini bikin berat juga ya. Kita bahas di bagian paling bawah itu ada kelola data admin ya di sini. Nah, ini datanya nih, saya pilih pakai Postgre. Saya coba perbesar ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin project ini ya, ini demo projectnya udah saya masukkan di link deskripsi, teman-teman tinggal lihat aja. Nah, di sini misalnya saya mau nyari kata gold gitu ya. Enter. Nah, lihat dia angka 800 milisecond ya. Nah, ini karena kita nyari satu-satu. Kalau teman-teman langsung coba brute force gitu,
Kan di e-commerce tuh nggak mungkin 1 detik itu 1 orang ya, bahkan mungkin bisa ribuan orang yang nyari gitu ya. Jadi itu otomatis ngebebanin database-nya, otomatis makin lambat. Nah, kita bisa lihat aja ya untuk nyari gold itu butuh waktu 800 millisecond ya. Nah, seperti itu. Jadi saya cari lagi misalnya awesome gitu ya. Nah, 1 detik ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini padahal cuma dapetin 1.900 data. Kita lihat gold misalnya, ini cuma 4.000 data ya yang dicari. Nah, jadi butuh waktu, kalau menurut saya ini lambat sih ya, kalau database udah sampai hampir 1 detik ya. Bahkan untuk nge-display biasa aja, ya tanpa pencarian, itu di angka segini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini udah ke cache nih biasanya. Coba kita ganti sortingnya, misalnya stok terbanyak. Nah, lalu kita cari gold misalnya. Nah, ya. Teman-teman bisa ganti-ganti nih, harga. Nah, lalu harga lagi. Nama. Nah, seperti itu ya. Jadi, di angka hampir 1 detik semua. Nah, ini hanya data ininya aja ya, pencariannya. Belum ada facet-nya. Jadi, kita nanti bahas facet-nya di belakangan. Oke. Kalau misalnya ditambahin facet ya, itu bisa jadi lebih lambat. Tadi itu tanpa facet tuh udah hampir 1 detik. Gimana kalau kita pakai facet? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian halaman depannya. Nah, ini yang pakai facet. Nah, ini tanpa query apapun itu hampir 1 detik ya. Saya coba cari, ini tanpa query apapun ya, hampir 1 detik. Saya akan cari contohnya kata gold. Nah, lihat. Hampir 3 detik ya. Nah, jadi kita tahu tadi itu menampilkan ini ya, produknya aja itu hampir 1 detikan. Nah, plus lagi berarti yang bikin lambat itu adalah yang bikin facet ini. Facet ini tuh harus real time ya. Kalau saya cari gold, berarti di sini keluarnya adalah kategori yang ada produk yang ada kata goldnya. Ini contohnya di sini keluarnya 1.900 dan lain-lain. Jadi kalau saya ganti di sini awesome misalnya ya. Nah, lihat berubah ya kategorinya ya, ada 39.000 produk contohnya di sini yang ada kata awesome-nya. Nah, ini keluar di sini brand-nya ya. Nah, termasuk yang di bawahnya adalah range harganya tuh. Harganya di angka segini ada berapa, di angka segini ada berapa, terus stok yang tersedia sama stok yang habis. Jadi kelihatan semua. Nah, jadi yang bikin berat itu ya ini sampai hampir 3 detik ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini di atas hampir 3 detik itu ya salah satunya adalah yang facet-nya ini. Kalau tanpa facet yang tadi ya, itu harusnya nggak lambat-lambat banget ya kalau kita lihat. Ya di sini contohnya awesome. Nah, lihat di angka hampir 1 detik doang. Kalau yang tambahin facet yang tadi itu bisa sampai 3 detik. Nah, kalau datanya udah 1 juta aja udah segini ya, harusnya makin banyak bisa makin banyak juga. Jadi anggap aja kalau 100% naik ketika nambah 1 juta ya jadinya di angka 6 detik kalau yang facet tadi. Jadi semakin banyak semakin lambat. Nah, itu problemnya. Oke, anggap aja kita udah dapat kejadian kayak gini nih. Pertanyaannya lah, terus gimana nih sekarang ya? Apa kita harus ganti database? Iya, enggak juga ya. Jadi jangan hanya gara-gara lambat dikit langsung ganti database. Jadi yang paling penting ya, itu teman-teman nanti harus tahu dulu kenapa dia bisa lambat. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih sebenarnya ya, dari awal kenapa ini lambat, itu yang pertama adalah karena like query-nya. Kita tahu like query itu dia itu sequential scan. Jadi dia tidak bisa menggunakan index. Jadi mau teman-teman tambahin index di dalam name, di dalam description, itu tetap dia tidak akan ngambil indeksnya. Atau tidak akan menggunakan indeksnya ya ketika melakukan pencarian. Jadi dia akan menggunakan sequential scan. Makanya makin banyak datanya ya makin lemot juga. Nah, plus ditambah lagi ada facet-nya. Jadi facet ini otomatis dia melakukan beberapa kali query group by, ya otomatis dia makin lemot lagi. Jadi dari yang tadi kita cari ya menggunakan keyword, teman-teman pengen ada facet-nya juga. Satu request itu dia kan pertama akan bikin full table scan yang like query. Lalu yang kedua dia akan bikin facet untuk kategori, lalu akan bikin facet untuk brand, lalu bikin facet untuk harga, lalu bikin facet untuk stok. Bayangkan kalau di e-commerce itu banyak banget tuh di kirinya tuh. Ada bahkan brand, kategori, ada kota, ada area gitu ya, bahkan ada variasi kayak varian ya, kayak contohnya ukuran, size gitu ya. Kalau misalnya handphone ada storage, itu banyak banget facet-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bayangin kalau pakai database biasa contohnya kayak Postgre, otomatis di halaman depan e-commerce itu bakal sangat lambat. Contohnya kita cuma punya kategori, brand, harga, stok, plus produk pencarian itu di angka 3 detikan ya. Bayangkan kalau kita tambahin lagi facet-facet yang lainnya. Nah,
Nah, tapi kalau teman-teman sudah tahu nih problemnya di mana, ya jangan langsung, ya udah deh kita langsung pindahin ke database baru gitu ya, ya enggak juga. Kalau bisa, yang paling penting itu gimana caranya kita coba optimalkan dulu database yang sudah ada. Jadi di sini tahapannya kita akan optimalkan dulu ya. Jadi pertama kita akan optimalkan database-nya dulu. Mungkin kita bisa pakai indeks yang berbeda, atau bahkan query-nya diganti, atau bahkan skema database-nya diganti. Lalu nanti kita akan coba tes ulang. Kita pengen buktiin ya, apakah benar mempercepat, jadi nggak cuma asumsi doang ya. Nah, nanti kita kalau misalnya memang udah mentok, baru kita pertimbangkan solusi CQRS. Ya di sini kita akan coba dulu nih, ya untuk optimalkan kira-kira seperti apa. Buat teman-teman yang nggak tahu, di Postgre itu sebenarnya ada indeks namanya adalah trigram ya. Jadi ini adalah konsep dari n-gram ya. Buat teman-teman yang nggak tahu n-gram, simpelnya adalah kata itu akan dipecah-pecah ya. Sehingga nanti ketika kita mencari datanya ya, itu kita dipecah juga katanya, sehingga kita nggak butuh full table scan ketika melakukan like query lagi. Jadi simpelnya kayak gini ya. Jadi di sini contohnya kita kan biasanya kalau nyari like kata gitu ya, itu kan kita nggak bisa pakai ini ya, indeks B3-nya bawaan dari Postgre ya. Ya otomatis dia akan pakai sequential scan ya. Nah, di Postgre sendiri itu ya pasti masalah tersebut udah banyak orang yang hadepin ya. Nah, maka dari itu di Postgre sendiri ada yang namanya Postgre trigram ya. Jadi ini adalah n-gram 3 ya. Nah, cuma memang kalau teman-teman mau bikin n-gram yang lebih dari ini memang tidak bisa ya untuk saat ini ya. Jadi memang solusinya ada trigram ini. Tapi ini harusnya cukup ngebantu ya. Walaupun memang berarti minimal ya, itu teman-teman kalau mau nyari data itu harus 3 huruf ya. Karena kan trigram ya, jadi n-gram 3 huruf ini. Oke, simpelnya kayak gini. Kalau teman-teman punya kata mouse ya, maka dia akan di-split jadi 3 per 3. Jadi di awalnya adalah MOU ya. Nah, di-split jadi MOU, lalu ada OUS ya, di-split juga, lalu USE. Nah, di-split juga. Jadi ini ada 3 seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman nyari mau doang, pasti langsung dapat ya di mouse ini. Karena mouse ini di-convert jadi 3 kata ini. Jadi kalau teman-teman nanti nyari USE doang, dia juga dapat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi konsepnya itu menarik ya. Jadi teman-teman nggak butuh like query, maksudnya nggak butuh full table scan lagi, karena otomatis akan di-split jadi 3. Jadi, lantas gimana kalau kita nyari lebih dari 3 kata? Itu juga nanti akan di-split jadi n-gram juga. Jadi simpelnya kayak gini deh. Jadi kalau kita punya misalnya ya, jadi teman-teman misalnya teman-teman di database ya, punya database misalnya ada iPhone Pro Max gitu ya. Nah, nanti itu dia akan di-split jadi per 3. Jadi pertama APH ya, lalu PHO ya, lalu dibikin HON ya, lalu ONE gitu ya. Lalu kalau Pro-nya kebetulan udah 3 jadi Pro, lalu Max-nya udah 3 jadi Max. Nah, terus gimana kalau teman-teman nyari ya? Jadi di database itu yang name-nya ini ini otomatis di-split jadi ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau saya mau nyari, jadi teman-teman nanti query-nya itu nyarinya Pro gitu ya. Nah, otomatis ini akan ada di sini. Ini Pro kan? Nah, ini Pro kan? Dapat kan? Ya otomatis dapat. Jadi kalau yang ini teman-teman akan dapat di yang Pro ini. Nah, gimana kalau teman-teman nyarinya, query-nya misalnya iPhone gitu ya. Ini otomatis tidak akan langsung dicari di sini karena ini lebih dari 3 ya. Jadi karena lebih dari 3, maka dia akan di-split dulu jadi IPH ya, lalu PHO. Nah, dapat kan? IPH itu ada di mana? Ada di sini. Lalu di sini, PO itu ada di mana? Ada di sini. Jadi otomatis ketika teman-teman nyarinya IPHO, teman-teman pasti akan dapat iPhone Pro Max. Nah, jadi ini mirip kayak like query, tapi cara kerjanya itu akan dipotong-potong dulu jadi trigram ya, jadi n-gram 3 huruf, sorry. Nah, jadi seperti itu. Jadi, tapi ini tidak bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman pakai 2. Karena kan kalau 2 huruf ya otomatis dia bukan 3 ya, jadi minimal itu 3. Tapi ini minimal ngebantu ya, kan kita jarang banget ya nyari barang pakai 2 kata gitu ya. Pasti minimal 3 kata, 3 huruf dan seterusnya lah, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti query lagi, contohnya query-nya Samsung gitu ya. Nah, ini akan keluar juga Sam ya, lalu AMS, lalu MSU ya, lalu SUN ya, lalu UNG. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan nyari ke database ya, di mana dia punya n-gram ini ya. Nah, otomatis dia kalau di sini kebetulan kayaknya nggak ada nih ya, jadi nggak dapat. Nah, mungkin di tempat lain yang dapatnya. Nah, jadi dengan seperti ini harusnya tidak akan full table scan lagi karena dia langsung tahu datanya itu dipotong-potong. Cuma memang teman-teman perlu perhatikan bahwa ketika datanya dipotong-potong, ukurannya akan semakin besar ya.
Karena teman-teman nyimpen data ini aslinya plus data yang dipotong-potong ini. Semakin panjang kalimatnya, data potongannya itu makin besar ya, semakin banyak katanya, semakin besar juga. Nah, tapi enaknya adalah ketika query akan jadi lebih cepat. Nah, jadi ini solusinya. Nah, ini caranya. Teman-teman tinggal bikin extension Postgre Trigram ya, lalu bikin index ya di contohnya di sini di name ya menggunakan gin ya. Dan di sini juga di description ya menggunakan gin juga. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, otomatis nanti query-nya teman-teman masih tetap pakai like ya. Nah, tapi nanti dari like-nya itu akan di-split jadi n-gram. Nah, jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi dibanding kita langsung pindah ke CQRS, teman-teman bisa pakai solusi n-gram dulu di Postgre-nya. Ini kalau teman-teman pakai Postgre ya. Kalau teman-teman pakai yang non Postgre ya, teman-teman harus cari solusi di database yang teman-teman gunakan. Oke, ini hasilnya ya. Ketika teman-teman melakukan pencarian, ini murni tanpa facet ya. Nah, jadi ini murni nih tanpa facet. Jadi contohnya ini titanium ya, saya cari itu dapatnya segini ya. Nah, ini hampir 1 detik sebenarnya ya di yang Postgre naive ya, yang pakai sequential atau pakai like query. Nah, ketika saya ubah ke Trigram ya, hasilnya tuh jauh lebih cepat ya. Bahkan bisa 2 sampai 5 kali. Ini anomali kayaknya nih. 13 milisecond. Rata-rata sebenarnya di 200 ya. Tapi intinya ini sudah better ya. Udah lebih jauh. Dan ketika naik datanya, jumlah datanya, tetap si Trigram ini konsisten ya di angka segini. Kalau yang ini makin banyak datanya, dia makin naik terus. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung pindah ke database ya teman-teman, pindah ke database lain ya. Jadi teman-teman harusnya optimalkan dulu database yang sudah ada. Nah, kita lihat contohnya ya di demonya. Jadi di demonya ini saya udah ada ya. Nah, kalau teman-teman pilih Postgre ya, itu berarti dia query pakai like query Postgre-nya tanpa menggunakan index ya. Index yang Trigram tadi. Tapi ketika teman-teman pakai yang Postgre plus Trigram, itu dia query ke database-nya pakai Trigram ya. Nah, kita bisa lihat contohnya, saya akan nyari gold misalnya. Nah, dia di angka 300 ya. Saya cari lagi gold lagi. Nah, dia di angka 200 ya. Nah, kalau teman-teman pakai Postgre biasa, nah lihat dia hampir 1 detik ya. Jadi jauh dia dari 800 ke 200 atau bahkan 300. Nah, seperti itu. Nah, jadi gold misalnya seperti ini. Awesome misalnya saya mau nyari ESO ya. Nah, lihat dia lewat 1 detik, kita coba lihat pakai ini. Nah, lihat dia di angka 294 kalau pakai ESO seperti ini. Nah, jadi di ini aja sebenarnya ya udah deh. Datanya semakin tinggi pun tetap di angka segini. Ya, anggap aja ini udah better lah dibanding yang di angka 1 detik ke atas gitu ya. Jadi ya udah. Mungkin di sini kita udah nggak perlu lagi implementasi konsep CQRS. Jadi teman-teman sudah cukup menggunakan Trigram. Oke, tapi misalnya optimasi database juga kadang-kadang ada batasnya ya, terutama kalau kebutuhan bisnisnya itu udah mulai aneh. Yang tadi ya yang kita lakukan itu pencarian keyword search biasa ya, dan Trigram itu udah cukup buat kita sebenarnya. Nah, tapi anggap aja di halaman depan kita tetap pengen ada facetnya, dan ini tetap butuh grouping. Ketika butuh grouping, otomatis sudah bukan lagi pencarian produknya ya, tapi grouping si hasil pencariannya. Ya bisa jadi itu tetap aja lambat. Nanti kita akan tes deh. Nah, atau lagi misalnya ketika bebannya itu misalnya lebih banyak gitu ya pencariannya, atau datanya makin lama makin besar. Nah, kadang-kadang kan ketika kita mengupdate ya indeksnya, yang tadi saya bilang ya, ketika kita tambahin Trigram, itu datanya akan semakin bengkak, otomatis nulis datanya akan semakin lambat. Nah, termasuk semakin panjang kalimat yang harus di Trigram, semakin lambat juga proses write-nya. Jadi itu adalah konsekuensinya. Nah, jadi misal aja ya di kasus ini, di sini udah oke, tapi gimana kalau di halaman depannya yang ada facet-nya misalnya. Jadi di halaman depan ini misalnya ya, saya cari OC ya tadi. Lihat di angka 3 detik ya, ketika kita menggunakan PostgreSQL saja. Karena apa? Karena kita udah tahu nih di yang tengahnya itu yang produk itu sebenarnya cuma butuh 1 detik kurang ya. Tapi yang facet-nya ini karena ada 4 facet ya, ada kategori, ada brand gitu ya, ada yang lainnya gitu ya, itu jadinya makin lambat. Padahal di belakangnya ya, itu udah dibikin misalnya query-nya paralel, tapi tetap aja lambat ya. Nah, gimana kalau kita ganti sekarang ke Postgre dan Trigram ya. Nah, di sini kita cek. Nah, lihat ya.
Hasilnya cepet nih ya. Nah, kita ganti nih yang lain, misalnya gold. Ah, lambat ternyata. Jadi biasanya kalau udah di-cache sekali cepat, kedua kalinya dan ketiga kalinya coba kita cek lagi deh untuk mastiin. Oh, tetap lambat juga ternyata ya. Karena tadi anomali di OC itu cepat banget ya, tapi di tempat lain lambat. Mungkin gara-gara ininya kali ya. Hasilnya. Ini kan 4.000 data. Coba kalau yang gold, nah ya di 90.000 data. Kayaknya makin banyak hasil pencariannya, otomatis makin lambat. Bukan karena lambat produknya, itu kemungkinan lambat karena groupingnya ini. Jadi kayaknya semakin besar, semakin lambat. Coba saya akan pakai iPhone. iPhone itu kebetulan cuma ada 2 data di tempat saya ya. Nah iya, cepet banget tuh. Jadi groupingnya itu cepet, karena ada cuma 2 produk doang. Jadi ketika di grouping itu cepet. Tapi ketika hasilnya banyak, contohnya kayak gold tadi, dia jadi lambat. Sebenarnya sih ini bukan lambat ininya ya, kalau kita cek deh yang tanpa facet ya. Tadi misalnya di sini OC cepet ya, tuh 87, karena hasilnya dikit, contohnya iPhone. Lihat 32 karena hasilnya dikit banget, coba gold. Nah di angka ini coba saya klik lagi gold, nah kayaknya makin banyak juga tetap makin lambat, apalagi plus facet. Nah jadi ketika tambahin facet, contohnya saya ganti lagi. Dia tetap ternyata 1 detikan. Jadi ternyata ketika kita kebutuhannya semakin kompleks, ternyata Trigram pun udah nggak ngebantu lagi. Jadi anggap aja misalnya di kasus di sini, ya udah kita udah mentok nih, kita udah optimalkan database-nya, ternyata tetap nggak ngebantu sama sekali. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, barulah saya rekomendasikan cek QRS. Jadi kalau udah mentok ya optimalisasi database-nya ya. Jadi kalau teman-teman belum optimalkan database-nya, kalau saran saya tetap optimalkan database-nya dulu. Masalahnya kenapa sih ya yang tadi itu bisa tetap lambat? Problemnya adalah kita bikin satu model untuk 2 kebutuhan. Kebutuhan untuk write ya, bahkan sama kebutuhan untuk read atau pencariannya itu di satu model yang sama, satu database yang sama, bahkan satu aplikasi yang sama. Nah itu kadang-kadang nggak bisa disamakan, apalagi kalau kebutuhannya tadi beda ya. Kebutuhan untuk write itu kan sebenarnya butuhnya adalah bikin normal data, konsisten, dan juga transaksi ya. Jadi transaksional gitu ya. Nah ini biasanya kita butuh pakai OLTP database kayak Postgre, MySQL gitu ya, Oracle, dan lain-lain. Tapi ketika kebutuhannya contohnya butuh full text search, agregasi facet gitu ya, atau kecepatan baca yang lebih cepat gitu ya, biasanya OLTP udah susah untuk handle ini. Nah makanya biasanya kita butuh database yang OLAP. Ada banyak database untuk OLAP ini ya, atau Online Analytical Processing ini. Contohnya yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan OpenSearch. Oke, jadi anggap aja kita udah mentok ya, yang tadi kita akan mulai masuk ke CQRS-nya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu CQRS itu simpelnya adalah dia membedakan antara comment ya dan juga query. Ini nggak bisa ini. Comment dan juga query. Nah, jadi makanya di sini comment query responsibility segregation ya. Jadi pemisahan tanggung jawab antara comment dan query. Comment itu apa? Comment itu adalah model untuk nulis data. Sedangkan query itu adalah model untuk baca datanya. Nah, banyak orang yang memisahkan aplikasinya, bahkan dibedakan, ada yang komen aplikasi, ada yang query aplikasi ya, atau bahkan aplikasinya tetap sama gitu ya, atau yang dibedakan adalah database-nya. Nggak ada jawaban benar atau salah sebenarnya ya, bebas saja. Intinya sih model datanya itu dipisahkan antara model yang komennya atau write datanya sama model yang query-nya. Nah, anggap aja di sini saya mau pisahkan database-nya, karena saya udah optimalkan si Postgre, nggak bisa. Jadi akhirnya write-nya tetap saya mau pakai Postgre ya, karena dia udah konsisten ya, transaksional ya. Nah, tapi untuk query-nya saya mau pakai database contohnya OpenSearch. Nah, ya, jadi misalnya kita pengen keputusannya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan ya di diagram, ya nanti aplikasinya itu akan ada, anggap aja ada 2 ya. Jadi di sini aplikasi misalnya produk back-end-nya ya. Lalu di sini nanti ada aplikasi produk search-nya ya, nanti ini yang query-nya. Nah ini database-nya saya mau tetap pakai Postgre ya, nggak akan saya ubah sama sekali ya. Nah tapi di sini kita pakainya OpenSearch. Nah misalnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita melakukan insert update delete misalnya dari user ya, itu masuknya ke sini. Dan ini masuk ke sini. Nah kalau kita mau melakukan query ya dari user, itu kita masuknya ke sini ya, dan masuknya ke sini, ke OpenSearch. Nah seperti ini. Nah cuma permasalahannya adalah
gimana kita mastiin data antara Postgre dan juga OpenSearch itu sinkron ya. Karena kan kita butuh sinkronisasi data ya dari si Postgre ke OpenSearch-nya. Karena kalau misalnya enggak, ya nanti saya insert data ke Postgre pas query ke OpenSearch nggak ada datanya. Ya teman-teman harus bikin sinkronisasi data antara Postgre dan juga OpenSearch juga. Oke, there is no such freelance ya, jadi istilahnya itu. Jadi nggak ada makan siang gratis. Jadi kalau kita ubah arsitektur, bahkan pakai teknologi yang kayaknya sih keren banget, itu biasanya nggak ada yang plus semua. Pasti ada minusnya. Kalau plus semua sih dari awal kita langsung pakai aja. Nah biasanya sih ada minusnya. Contohnya ya, kalau kita pakai CQRS, manfaatnya apa sih? Manfaatnya otomatis kita bisa pakai model engine khusus untuk query-nya. Contohnya pakai yang OpenSearch tadi. Dia spesial untuk search engine ya. Jadi otomatis bacanya akan super cepat. Nah, lalu read modelnya ya ke Postgre itu akan tetap bersih dan normal tanpa harus kita otak-atik lagi. Ya, jadi tabelnya udah normal, nggak perlu kita jadikan flat tabel lah dan lainnya itu nggak perlu. Jadi udah pasti tetap bersih ya. Lalu skala untuk read dan juga write-nya itu bisa independen. Jadi kalau teman-teman mau naikin kapasitas untuk read, tinggal Postgre-nya dinaikin. Kalau mau naikin kapasitas untuk query-nya, tinggal OpenSearch-nya dinaikin. Jadi dua-duanya independen. Nah, tapi tetap ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang pertama adalah eventual consistent, yang tadi saya bilang ya. Kalau saya masukin data ke produk di sini, masuk ke Postgre, itu tidak saat itu juga akan masuk datanya ke OpenSearch. Butuh sinkronisasi data dulu. Jadi bisa ada delay. Tergantung ya kecepatan sinkronisasi datanya. Bisa mungkin detik, bahkan bisa mungkin menit. Tergantung data yang di sinkronnya seperti apa. Kalau teman-teman coba lihat di beberapa e-commerce, teman-teman coba upload produk ke e-commerce itu, mungkin masuk ke Postgre dulu. Lalu di e-commerce-nya di paling depan itu di surfing, anggap aja pakai OpenSearch. Itu biasanya ketika teman-teman masukin produk, itu nggak langsung saat itu juga bisa dicari di halaman e-commerce-nya. Butuh waktu biasanya. Ya. Nah itu makanya ada yang namanya eventual consistent. Ya. Jadi konsisten itu nanti butuh waktu. Lalu otomatis lebih kompleks karena lebih banyak komponen yang harus kita maintain. Jadi itu plus minusnya. Tinggal teman-teman pilih aja, oke atau enggak dengan konsekuensi itu. Kalau teman-teman nggak mau ini, ya teman-teman tetap pakai misalnya Postgre tadi dengan konsekuensi yang lambat di proses pencariannya. Oke, ini adalah arsitektur demo yang akan kita buat ya. Jadi aplikasinya itu akan ada dua ya. Yang pertama itu adalah comment ya. Nah, dia pakai Spring Boot ya. Kebetulan saya pakai Spring Boot. Oh, di sana ada product backend nama aplikasinya, lalu dia pakai Postgre. Nah, lalu di sini ada query-nya. Query-nya itu saya bikin namanya product search, itu pakai Spring Boot juga. Lalu di sini ada OpenSearch untuk read modelnya. Nah, sinkronisasi data dari sini ke sini, saya mau menggunakan CDC ya, atau Change Data Capture, di mana dia itu menggunakan Debezium. Jadi Debezium itu nanti dia akan narik semua perubahan yang ada di Postgre. Jadi saat kita insert, update, delete, dia akan narik perubahannya. Nah, perubahannya itu sama Debezium akan dikirim ke Kafka. Nanti dari Kafka kita akan tarik datanya ya, lalu kita akan masukkan ke OpenSearch. Jadi sesimpel seperti itu. Nah, projectnya sendiri sebenarnya udah jadi ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk link projectnya. Nah, saya akan coba lihat projectnya di sini. Jadi di projectnya itu ada product backend ya. Nah, ini untuk aplikasi untuk yang tadi ya, yang insert, update, delete-nya ya. Lalu ini juga untuk nyari ke database-nya. Kalau teman-teman pengen lihat ya, di sini ada migration-nya ya. Ada DB, migration, ini skemanya. Nah, ini kategori, ada brand, ada produk gitu ya. Lalu di sini yang tadi ya, CDC ya, karena kita butuh baca kategori brand produknya, nanti dia diambil sama si CDC-nya. Lalu di sini ada yang tadi Trigram. Nah, seperti ini. Ini database migration-nya. Nah, API-nya sebenarnya sampel ya. Teman-teman bisa lihat di product controller. Yang tadi itu sebenarnya yang demo aplikasi itu udah pakai ini. Jadi yang pertama search ya, yang langsung ke Postgre pakai ini, pakai apa? Like query ya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ada semuanya di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua itu adalah aplikasi yang ini, Product Search. Nah, Product Search ini bedanya dia itu menggunakan OpenSearch ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada mana search controller di sini. Nah, ini dia pakai kontraknya itu tetap sama ya. Nah, tapi dia bedanya dia pakai Elasticsearch ya, OpenSearch ya untuk query-nya. Nah, jadi dia pakai OpenSearch. Jadi simpelnya sama kayak arsitektur tadi, cuma bedanya sekarang pertanyaannya gimana sinkronkan datanya dari Postgre ke OpenSearch tadi.
Nah, jadi untuk sinkronkan data ini, kita pakai CDC ya atau Change Data Capture, di mana di sini kita pakai, Debezium. Nah, teman-teman bisa lihat Debezium-nya ada di mana, teman-teman bisa lihat di sini, Debezium. Nah, di sini ada product connector. Jadi simpelnya Debezium ini ya, dia menggunakan Postgre connector ya untuk connect ke Postgre ya. Nah, lalu dia ngambil di sini tabelnya, tabel kategori, tabel brand, dan juga tabel produk. Nah, lalu dia kirimkan ke Kafka. Nah, seperti itu. Nah, karena si Debezium itu dia running sebagai Kafka connector ya, jadi otomatis dia akan di running di atas Kafka ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Docker Compose di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini Kafka ya, dia nge-running Kafka dulu ya. Lalu di sini Debezium-nya ya. Nah, lalu di sini ya, teman-teman bisa lihat ada proses yang namanya registrasi ya di sini. Di Makefile di sini itu ada registrasi nih. Nah, registrasi Debezium ya. Nah, ke Kafka connector. Nah, seperti itu. Jadi otomatis dia runningnya di Kafka connector sebenarnya. Jadi data tiap perubahan ya di Postgre itu akan ditarik sama Debezium. Nah, dia akan kirim ke Kafka di sini. Kafka topiknya ya, tergantung ya, apakah produk atau brand atau kategoris. Nah, sekarang jadi pertanyaan, datanya kan setiap perubahan tuh udah ada di Kafka nih. Nah, gimana cara dari Kafka itu bisa masuk ke open source? Ada banyak cara ya. Cara pertama adalah teman-teman bisa pasang aplikasi lain. Jadi contohnya di sini open source gitu ya. Teman-teman bisa pasang di sini aplikasi lain. Contohnya ada Fluentd ya, atau ada Logstash atau banyak yang lainnya juga. Jadi nanti dia ditarik ke sini. Nah, ditarik, lalu dia tarik ke sini. Masukin ke sini. Nah, cuma problemnya adalah kalau kita nariknya langsung dari sini, tarik ke Fluentd, tarik ke open source. Nah, problemnya adalah kadang-kadang tuh kita butuh melakukan yang namanya agregasi. Contohnya agregasi itu adalah, tadi kan ada 3 tabel ya, brand, kategori, sama produk ya. Nah, waktu kita masukin produk, kita kan butuh tahu brand name-nya apa, kategori name-nya apa, sedangkan itu ada di tabel berbeda. Nah, open source itu tidak didesain untuk join table. Jadi harusnya ketika masuk datanya ke sini, kita harus melakukan agregasi dulu, join dulu ke datanya, join dulu ke tabelnya, baru masukin ke open source. Nah, kalau kita pakai Fluentd atau Logstash, kemungkinan itu agak susah. Teman-teman harus pakai aplikasi yang bisa nge-agregat beberapa topik Kafka. Contohnya misalnya teman-teman pakai KSQLDB misalnya, seperti ini. Nah, cuma di sini karena saya pengen mempersingkat aja ya, nggak mau terlalu kompleks. Jadi di sini saya nggak pakai ini. Jadi saya ambil pakai product source. Jadi si product source itu nanti akan ada di sini, di dalamnya adalah konsumernya. Dia yang akan mengagregasi datanya. Setelah hasil datanya selesai, baru dia insert lagi ke open source. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih banyak solusinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa seperti itu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya butuh mengubah dulu datanya. Jadi nggak murni kayak tabel di Postgre-nya. Jadi kita perlu ubah dulu, baru masukin ke open source-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di product source, teman-teman bisa lihat aja di bagian kode CDC consumer ya. Nah, di sini. Jadi di sini di CDC consumer kita kalau data kategori itu langsung dimasukkan aja ya ke kategori. Kalau misalnya produk, nah ini produk ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini yang produk ya. Ketika kita ambil produk itu kita nggak langsung ambil produknya masukin ke Elasticsearch, tapi kita agregat dulu ya. Nah, jadi kita butuh detail kategorinya dan lain-lain. Nah, jadi di sini kebetulan saya masih cache di ini aja di memori. Karena data brand sama data brand sama kategori itu nggak terlalu banyak. Tapi ketika nanti teman-teman butuh yang lebih banyak, itu mungkin teman-teman butuh storage terpisah ya. Nah, untuk sebelum mengagregasi ke open source-nya itu. Storage-nya apa? Bebas ya. Saya pernah bikin artikelnya, teman-teman bisa cari aja event aggregate platform ya. Lalu cari penerbitnya saya gitu ya. Di internet itu udah banyak, itu artikel lama banget. Oke. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya nanti otomatis diagregat dan hasilnya masuk ke open source seperti ini. Jadi ya itu. Jadi simple. Jadi solusinya seperti ini. Ya makanya makin kompleks. Oke. Jadi ini ya data write itu bisa sampai ke read model itu seperti ini. Jadi tanpa dari aplikasi backend itu yang nge-write ke Elasticsearch enggak.
Tapi seperti ini jadinya. Jadi setiap ada produk backend itu melakukan insert, update ke produk, itu kan commit ya. Nanti otomatis si Postgre itu akan eh, ini ya melakukan perubahan ya secara logical di Postgre-nya, nanti akan dibaca oleh si Debezium. Nah, perubahannya ini via wall atau logical di bawaan dari si Postgre-nya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal itu. Nah, nanti si Debezium yang tadi saya bilang, dia akan publish data ke Kafka. Nah, jadi nanti dia publish data produk, data brand, data kategorinya juga. Nah, nanti ya, product sales yang tadi saya bilang, itu akan konsum data dari Kafka-nya. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, dia akan konsum, otomatis dia akan melakukan index atau insert data ke open source. Ya, jadi seperti itu konsepnya yang tadi saya bilang. Nah, jadi otomatis lebih simpel ya, jadi tidak ada perubahan di produk backend sama sekali. Jadi yang berubah itu murni di bagian product sales-nya aja. Oke, pertanyaannya kenapa database yang beda misalnya ya? Kenapa nggak bikin tabel yang beda aja? Karena yang pertama itu susah ya kalau kita kebutuhannya yang kayak tadi, kita pengen bisa ngram, bisa juga pakai facet gitu ya. Itu agak susah kalau kita pakai database tetap yang sama, even diganti struktur tabelnya. Nah, jadi akhirnya saya coba pakai open source, otomatis nanti kalau kita pakai keyword, kalau yang Postgre biasa itu pakai sekuensial ya, yang trigram udah oke ya. Tapi kalau open source itu by default kita otomatis semua kolom terindeks dan kita bisa pakai ngram juga ya. Nah, lalu facet dan juga count-nya di sini otomatis teman-teman perlu banyak melakukan grouping dan ini ribet banget kalau di Postgre karena tadi ya lambat. Nah, kalau yang open source itu sudah bawaan dari open source-nya. Kita bisa search plus melakukan grouping dalam satu query yang sama. Jadi teman-teman tidak butuh bikin beberapa query. Kalau yang Postgre tadi teman-teman harus bikin beberapa query grup by-nya. Jadi harus dibeda-bedain. Nah, lalu untuk 1 juta data ya kalau Postgre biasa butuh 3 detikan gitu ya. Kalau open source itu bahkan puluhan ya atau bahkan maksimal ratusan milisecond itu udah dapat. Semakin banyak datanya tetap segitu aja dapatnya. Jadi selalu konsisten. Oke. Tekniknya gimana? Tekniknya sama ya. Kita bikin pakai ngram juga. Kalau teman-teman perhatikan ya di project-nya itu saya search dulu di sini mana. Nah, ini ngram ya. Teman-teman bisa lihat ya, waktu kita bikin modelnya ya di open source-nya, itu kita bikinnya kayak sama. Jadi saya bikin menggunakan tokenizer-nya adalah ngram ya, di mana dia tipenya ngram, minimalnya 2. Kalau saya minimalnya 2 di sini ya. Jadi bisa di 2 minimal karakter, maksimalnya 3. Kalau yang tadi kebetulan cuma bisa trigram doang kalau di Postgre ya. Nah, setelah itu di sini ya, teman-teman bisa lihat di name-nya itu berarti kita pakainya yang source analyzer yang substring kita buat tadi ya. Substring itu di sini ya, ngram ya. Nah, lalu di sini description juga sama, pakai substring yang kita buat ini yaitu menggunakan ngram. Jadi saat teman-teman nyari ke name dan juga ke description, itu teman-teman bisa langsung pakai ngram. Jadi tanpa butuh like query lagi. Jadi simple kayak gitu doang. Nah, kita akan coba lihat hasilnya ya. Oke, saya akan coba cek dulu di sini slide selanjutnya. Nah, ini nggak perlu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lihat yang ini dulu deh, yang tanpa facet dulu ya. Kita akan coba lihat. Kalau tanpa facet ya di sini, kemungkinan hasilnya akan sama-sama aja kayak trigram Postgre ini. Saya akan coba masuk ke sini ya. Nah, saya akan coba cari lagi. Nah, biasanya tuh dia cepat di kedua, ketiga kalinya. Kita lihat di sini ya. Selalu di bawah 100 milisecond. Kita buka trigram ya. Trigram tuh kalau lihat tetap dia nggak bisa di bawah 100 milisecond ya. Padahal di sini nggak ada data produk sama sekali. Saya coba lihat Postgre, tetap dia juga nggak bisa di bawah 100 milisecond ya. Nah, beda sama open source. Nah, lihat hasilnya selalu di bawah 100 milisecond. Oke, kita akan coba nyari. Kalau ini cari yang gold ya tadi. Di angka 700, kita lihat kedua kalinya mungkin udah di cache, tetap aja ya di angka 700, 800. Kita lihat yang ini trigram, lihat dia di angka 300 ya. Ya masih better dia banding Postgre. Kita lihat open source ya. Nah, di awalnya ini, karena ini source pertama kali biasanya, tapi kedua ketiganya biasanya akan makin cepat. Kita lihat, nah lihat. Jadi kalau yang open source tuh dia punya warm up-nya ya. Jadi di awal tuh dia butuh pemanasan, setelah query-nya banyak, dia akan makin cepat. Makanya kalau di awal itu butuh pemanasan. Lihat aja hasilnya akan tetap di bawah 100 milisecond. Kita ganti ESO misalnya ya. Nah, lihat langsung di bawah, apalagi nih, SAM. Lihat, selalu di bawah 100 milisecond ya. Ya, ALU misalnya ya.
Kita lihat, selalu di bawah. Jadi kalau ini coba lalu ya, num misalnya. Nah, lihat tetap nggak bisa ngejar kecepatan dari si OpenSUSE-nya. Nah, AW misalnya, nah lihat ya, selalu di atas 100 milisecond. Jadi kita bisa lihat aja di sini perbedaan signifikannya ya antara si OpenSUSE dengan Trigram atau dengan Postgre biasa. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya. Oke, sekarang kita bahas tentang facet-nya. Nah, jadi yang tadi kita cuma data produk aja tanpa facet itu udah kenceng banget kita pakai OpenSUSE. Nah, kalau kita pakai facet-nya, simpelnya adalah nanti search request-nya kan tetap sepatu ya. Lalu misalnya kita pengen brand-nya itu tetap muncul misalnya. Jadi contohnya sepatu itu ada brand Nike, ada brand Adidas, brand Puma. Tapi ketika teman-teman mau di checklist brand Nike-nya, teman-teman kan nggak mau brand Adidas sama brand Puma itu hilang dari filter. Teman-teman masih pengen tetap ada brand Adidas sama brand Pumanya. Kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan di sini tanpa harus bikin beberapa query yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi contohnya kalau di sini ya, misalnya kayak gini nih maksudnya nih. Saya nyari misalnya gold ya, ini di Postgre dulu nih. Saya cari gold, ternyata gold itu ada di kategori toys, lalu ada di kategori kids, dan lain-lain. Ketika saya checklist kategori toys, berarti kan query ke database-nya itu berarti di mana name-nya itu adalah gold, tapi kategorinya adalah toys ya. Jadi nanti kan query-nya akan seperti ini nih kalau teman-teman pakai SQL ya. Jadi select misalnya bintang from products misalnya where name-nya itu like yang tadi ya. Like tadi apa? Gold ya misalnya and kategori ID-nya itu kan toys misalnya ya. Artinya apa? Artinya hasilnya itu kan nggak mungkin ada kategori lain. Bener dong? Karena kan kita udah set kategori ID-nya adalah toys. Artinya kalau saya checklist toys-nya, kategori lain tuh hilang. Nah, tapi saya nggak mau kayak gitu. Karena kan saya tetap pengen tahu yang golds ini ya, itu ada di kategori apa lagi selain toys. Ketika saya checklist toys, saya cuma pengen ngecilin hasil produknya, tapi kalau yang facet-nya saya tetap nggak mau hilang ya untuk kategori lainnya. Yang terjadi adalah akhirnya teman-teman bikin query kayak gini, ketika teman-teman mau bikin facet, teman-teman hilangkan ininya. Nah, jadi teman-teman tuh bikin beberapa query kalau pakai yang tadi Postgre atau Trigram, makanya dia lambat. Nah, kalau di Elasticsearch itu udah ada fitur seperti itu. Jadi walaupun teman-teman nyarinya kategori ID-nya toys, tapi ketika facet misalnya, teman-teman tetap pengen ngeluarin facet yang bukan kategori ID-nya toys. Nah, jadi kalau yang Postgre tadi, itu saya checklist toys ya. Nah, yang lain itu kan tetap muncul ya yang bawah. Itu karena saya bikin dua query yang berbeda. Query yang untuk produknya, yang udah pakai toys ini, tapi query untuk facetnya yang toys-nya itu dihilangkan. Jadi kita butuh beberapa query. Termasuk kalau teman-teman checklist brand juga. Saya checklist brand ya. Nah, lihat ya. Nah, ini tetap muncul, ini tetap muncul juga. Jadi itu bikin kompleks banget akhirnya. Query kalau teman-teman pakai yang Postgre contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Elasticsearch, itu udah ada bawaan fiturnya ya. Jadi di Elasticsearch, kalau teman-teman perhatikan di sini, udah ada ya facetnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa bikin yang namanya post filter ya. Nah, teman-teman kalau pengen lihat detailnya, teman-teman bisa baca source code-nya. Nah, jadi kalau saya ganti ke OpenSUSE misalnya ya, nah di sini saya mau nyari gold misalnya. Enter, lihat 51 milisecond. Padahal dia udah ada facetnya. Saya akan tambahkan facetnya toys misalnya. Nah, lihat ya. Saya tambahkan brand, lihat. Hasilnya tetap konsisten, ya, cepat. Atau bisa lihat, di respon time di paling kanan atasnya. Nah, lihat ya. Jadi, seperti ini. Jadi ini udah ada bawaannya. Filter-filter seperti ini. Nah, jadi udah nggak pusing lagi kita bikin CQRS-nya di mana query-nya kita pakai yang OpenSUSE tadi. Oke, tapi yang tadi saya bilang, ada konsekuensinya ya, yaitu adalah eventual consistent. Jadi bisa jadi datanya itu nggak langsung bisa di-search. Jadi ketika teman-teman commit datanya di Postgre, lalu kan butuh waktu nih antara DBZio masukin ke Kafka, lalu dibaca sama search service-nya, lalu di-index, lalu di-refresh, dan lain-lain. Itu butuh waktu. Makanya ya, kalau datanya teman-teman pengen bisa kayak data tabel tadi, mungkin nggak cocok. Data tabel itu kan ketika di-insert langsung muncul di data tabelnya ya. Nah, masalahnya itu kalau misalnya teman-teman
pakai open source untuk nampilin data tabelnya, kemungkinan itu nggak cocok, karena datanya itu nggak langsung muncul. Takutnya tuh nanti si user tuh berpikir, mungkin datanya belum masuk, akhirnya dia insert ulang. Kita akan lihat contohnya. Oke, kita akan masuk ke kelola data admin. Di Postgre, misalnya saya akan sort berdasarkan harga ya, jadi harga termahal. Harga termahal di sini 20 juta ya. Saya akan tambahkan produk baru, saya masukkan SKU contoh misalnya ya, namanya misal aja MacBook Air M5 misalnya ya. Lalu ini deskripsinya saya samakan, harganya saya coba naikkan ya di 25 juta. Stoknya 10. Oke, ini pilih asal dulu aja komputer. Lalu di sini saya akan coba tambah. Nah, lihat di sini sudah muncul ya, MacBook Air M5, 25 juta. Nah, kita pakai yang ini, Trigram. Kita coba tambah produk. Contoh 2, di sini MacBook Air M5 misalnya 1 terabyte ya. Nah, naikkan harganya misalnya 26 juta. Stoknya 10. Komputer, saya coba tambah. Nah, lihat langsung muncul di sini. MacBook Air M5 1 terabyte. Kenapa? Karena ketika insert langsung query-nya ke Postgre. Nah, sekarang kita lihat di open source. Saya akan coba masukkan lagi ya. Ini harganya udah paling atas. Saya akan coba tambahkan produk SKU contoh 5 misalnya MacBook Pro misalnya M5 ya. Nah, ini harganya misalnya 30. Kita coba pilih komputer, saya coba tambah. Nah, lihat. Ketika dia query ulang, ya, yang muncul tetap MacBook Air M5 1 terabyte. Kenapa? Karena dia butuh waktu. Jadi butuh waktu untuk dari Postgre itu sampai ke Elasticsearch. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika insert, ketika dia cari, loh kok nggak ada, akhirnya dia insert ulang. Ya. Nah, itu makanya perlu hati-hati ketika teman-teman implementasi CQRS. Padahal mungkin kalau teman-teman tunggu, saya coba cari lagi ya. Nah, muncul di sini MacBook Pro M5 yang 30 juta ini. Nah, jadi dia itu ada delay-nya, makanya eventual konsisten. Makanya teman-teman perlu hati-hati ketika implementasi CQRS. Jadi jangan sampai orang itu mikir datanya mungkin nggak masuk atau error. Akhirnya dia masukkan lagi. Kebayang kalau tadi kita mikir datanya mungkin nggak masuk, saya tambah lagi produknya dengan data yang sama. Otomatis nanti dia akan ada data duplikat. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika teman-teman implementasi CQRS ini. Oke, aplikasi yang tadi itu sebenarnya teman-teman bisa jalankan, itu aplikasinya itu teman-teman bisa cek ya di 3 endpoint. Untuk API products tadi itu pakai Postgre yang naif, pakai LikeQuery. Kalau teman-teman tambahkan parameter engine Trigram, otomatis dia pakai yang Trigram. Kalau teman-teman pakai endpoint ini, itu teman-teman akan pakai yang open source ya. Makanya tadi tinggal saya gonta-ganti aja di sini. Itu sebenarnya tinggal gonta-ganti endpoint aja. Oke, jadi ini hasil benchmarknya ya ketika saya tidak menggunakan Facet ya. Jadi setelah saya lakukan performance test tanpa menggunakan Facet ya di komputer saya ya. Jadi komputer teman-teman silakan tes lagi aja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi di Titanium, query Titanium dapatnya di Postgre yang LikeQuery dapatnya segini. Jadi ini hampir 1 detik semua. Nah, kalau yang Trigram, nah ini lihat ya. Ini kemungkinan mungkin karena Titanium itu datanya kan cuma 800 data ya. Jadi dia cepat banget tuh, cuma 13 milisecond. Ketika datanya makin gede, ya makin gede, bahkan ratusan ribu, tetap Trigram juga dia akan makin naik respon time-nya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat open source, itu mau datanya dikit kayak Titanium ya, atau datanya gede kayak ini, itu lihat, hampir sama-sama aja hasilnya. Jadi memang didesain untuk pencarian dan hasilnya tuh kencang banget. Kalau teman-teman pengen nyoba, teman-teman bisa jalankan aplikasi, namanya di sini filenya itu adalah Bench ya. Nah, ini Bench, ini aplikasi Python untuk melakukan pengetesan tadi ya. Nah, itu mengetes yang tadi ya. Nah, itu keywordnya tinggal teman-teman ganti aja di sini, nanti hasilnya akan bentuknya tabel seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman nyalakan Facet-nya. Jadi kalau yang tadi itu tanpa Facet dan ini kalau dinyalakan Facet-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Keyboard Titanium ya, kalau di sini pakai Postgre dia 3 detik ya. Kalau Trigram itu segini ya. Kenapa ini segini? Karena kebetulan tadi Titanium itu hasilnya di bawah 1000 produk ya. Jadi kecil banget. Open source ya, itu walaupun dia pakai Facet tetap hasilnya ini ya, cepet ya, di 12 milisecond. Nah, ergonomik ya, kalau teman-teman perhatikan tetap di 3 detik, ini naik hampir ke 2 detik dan ini tetap stabil di sini ya.
Nah, ini kalau rata-rata teman-teman gonta-ganti terus ya, keyword-nya, hasilnya tetap seperti ini ya. Nah, jadi untuk Postgre naib itu search murninya segini, facet-nya itu di angka 3 detik, speed-nya anggap aja ini kita hitungan benchmark-nya ini, Trigram-nya itu di angka 200 ya, lalu di sini facet-nya di angka 1 detik ya, dan itu otomatis 3 kali lebih cepat dari yang naif, tapi kalau open source ya, itu jatuhnya hampir sama aja antara search murni dan facet. Kenapa? Karena dia pakai satu query yang sama, dan juga kebetulan fiturnya memang udah ada bawaan dari search-nya si open source. Jadi dia hampir 50 kali lebih cepat daripada Postgre yang pakai like query. Bahkan tetap dibanding Trigram pun tetap lebih cepat. Jadi hasilnya udah pasti ya, jelas lebih cepat yang pakai yang open source tadi. Jadi teman-teman tinggal tes aja deh manual ya di komputer teman-teman, project-nya itu udah lengkap di source code yang saya sharing. Project-nya yang tadi yang saya udah bahas ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu itu produk front end-nya itu pakainya Svelte ya. Nah, nanti di running pakai Nginx ya di dalam Docker. Oke. Jadi simpel lagi, baik lagi ya. Jadi tidak semua masalah itu pakai obat yang sama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lemot misalnya ya udah langsung pakai CQRS, enggak juga ya. Jadi teman-teman cek dulu ya. Bebannya itu kalau teman-teman misalnya memang bacanya itu lebih kompleks, lebih berat ya mungkin oke pakai CQRS. Tapi kalau ternyata datanya kecil, query-nya masih sederhana dan nggak butuh beban berat di query-nya, ya mungkin teman-teman juga nggak butuh implementasi CQRS. Jadi kadang-kadang saya ada yang lihat arsitektur langsung dipukul rata semuanya CQRS. Nah itu nggak bisa. Teman-teman tuh harus pilih-pilih mana yang memang dibutuhkan untuk CQRS, mana yang nggak. Simpelnya contohnya ya, di aplikasi yang ini, brand itu saya nggak implementasikan CQRS. Kenapa? Brand sama kategori nggak implementasi CQRS. Karena ini cepat. Lihat, cuma 80 milisecond. Saya mau nyari aja, cepat ya. Bahkan bisa difilter di front end, karena datanya tuh dikit ya. Cuma 50 kategori. Brand juga sama, cuma 100 brand aja. Kan kategori contohnya di e-commerce nggak mungkin sampai ribuan kategori, nggak mungkin ya. Paling ratusan kategori. Itu nggak perlu, ngapain saya pakai open source. Jadi cukup pakai Postgre biasa aja. Jadi untuk kategori dan brand, saya di sini nggak implementasikan CQRS. Ini untuk memberitahu ke teman-teman bahwa tidak semuanya harus kita implementasikan CQRS. Jadi memang butuh kasus tertentu aja. Dan teman-teman harus terima lagi konsekuensinya, ya otomatis dia akan eventual konsisten. Ya. Nah, dan teman-teman juga harus siap handle kompleksitas yang tadi ya. Maintain CDC, Debezium, Kafka, dan lain-lain. Jadi kalau bisa sih optimalkan dulu aja ya yang ada. Jadi jangan langsung pindah ke CQRS. Kalau teman-teman bisa optimalkan dulu dan masih oke hasilnya, mendingan selesai dioptimalin aja. Jadi jangan pindah ke CQRS. Contohnya kalau teman-teman pengen tahu di e-commerce itu nggak semuanya pakai CQRS. Rata-rata tuh yang pakai CQRS itu cuma yang pertama tuh product search-nya, yang kedua tuh order search-nya biasanya ya. Karena order tuh banyak banget, bisa sampai miliaran data mungkin ya, tergantung jumlah ordernya. Tapi kalau non data itu, contohnya data seller misalnya, data customer, itu kemungkinan rata-rata tidak implementasi CQRS. Oke, itu aja ya teman-teman demonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang tidak mengerti dari apa yang tadi saya bahas, teman-teman bisa masukkan ke dalam kolom komentar atau kita bisa diskusi di Discord-nya Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.